warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman panitia di Aceh, di Banda Aceh, kemudian teman-teman panitia yang ada di UIN Raden Masjid Surakarta, dan seluruh peserta beberapa kira-kira 70-an orang yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini bisa hadir pada webinar. Jadi pada dasarnya di sini kita akan berdiskusi berkaitan dengan metode penelitian kualitatif gitu ya. Dan alhamdulillah minggu kemarin teman-teman di Sahabat Kolom juga sudah menghadirkan narasumber yang juga menyampaikan tema yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Saya kira ini program yang bagus dari teman-teman Sahabat Kolom untuk terus berinovasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di lingkungan akademik kampus gitu ya. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator teman-teman. Saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, jadi bahasa Aceh nggak bisa, bahasa Jawa nggak bisa gitu ya. Jadi komunikasi kita insya Allah pada siang hari ini menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kalau nggak ada bahasa Indonesia itu susah ini saya jadi narasumber di sini. Rata-rata ini dari Aceh dan dari Jawa. Baik teman-teman, untuk pendidikan sendiri tadi sudah dijelaskan juga, saya S1 di Mataram, S2 di Solo, dan melanjutkan S3 di Jakarta. Rata-rata penelitian saya memang penelitian RMI di S1 ya, Research and Development, kemudian menyelesaikan S2 itu penelitian kuantitatif eksperimen, dan saya ambil pada program doktoral itu saya mencoba untuk melanjutkan penelitian S2 saya, tetapi menggunakan metode kuantitatif survei, bukan eksperimen gitu ya. Jadi saya meneliti di Kota Solo, saya kembali ke Solo untuk meneliti tentang gurunya. Kalau S2 dulu saya meneliti tentang siswanya. Dan alhamdulillah hasil tesis dan disertasi saya itu benar-benar untuk Kota Solo gitu ya. Setelah dapat hasil prestasi siswa, saya mencoba untuk melihat perilaku produktivitas gurunya gitu ya. Dan itu saya lakukan sebagai rekam jejak saya di dalam dunia penelitian. Juga ada beberapa tulisan saya yang bisa lihat teman-teman lihat di CV saya tadi. Saya meneliti di publikasikan di berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional, baik yang terakreditasi maupun pada internasional bereputasi seperti Scopus. Nah, tema kita hari ini teman-teman, tema kita hari ini berkaitan dengan trik menemukan masalah dan bedah penelitian kualitatif. Sedikit saya komentari dulu temanya. Sebenarnya penggunaan bahasa istilahnya sebenarnya menemukan masalah ya. Jangan mencari masalah, nanti digebuk kita. Jadi kita harus mampu untuk menemukan masalah. Jangan mencari-cari masalah. Begitupun ketika melakukan penelitian, jangan mencari-cari masalah gitu ya. Jadi tugas kita itu adalah menemukan masalah. Kalau kita cari masalah itu udah beda itu nanti kesannya itu, maknanya sudah beda. Jadi ke depan teman-teman bisa menggunakan istilah menemukan masalah gitu ya. Jadi hari ini pun sebenarnya saya coba karena kebetulan saya ngajar juga metodologi penelitian di UIN Raden Masjid, di Pascasarjana itu saya ngajar metodologi penelitian. Saya coba melihat dari judul ini, kita coba bedah. Kita bedah ini kalau dibedah versinya UIN itu 6 bulan gitu ya. Jadi ada 4 SKS untuk mata kuliah metodologi penelitian itu. Salah satunya yang pembahasannya adalah penelitian kualitatif. Nah, kalau kita bedah sampai jam 12 ini kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi nanti kita coba membuat
poin-poin intinya saja dari penelitian kualitatif itu, kemudian kira-kira apa yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Jadi ini teman-teman terkait judul trik menemukan masalah gitu ya, dan coba kita bedah penelitian kualitatif. Nah, ada beberapa poin utama sebenarnya yang akan coba kita bahas pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tema yang teman-teman angkat, yaitu masalah dalam penelitian kualitatif gitu ya. Kemudian kita juga perlu memahami tentang perspektif metode penelitian kualitatif itu sendiri seperti apa. Sebagai modal awal kita untuk membedah metode ini harus kita apakan setelah kita turun ke lapangan. Kemudian kompetensi peneliti kualitatif itu kira-kira teman-teman punya kemampuan apa, ya, standar kompetensi apa untuk melakukan penelitian kualitatif. Dan yang terakhir sebenarnya ini tema dari saya sebenarnya, tema dari saya, dan teman-teman mungkin ke depan bisa mengangkat tema ini supaya lebih up to date berkaitan dengan penelitian, karena yang sering dibahas saat ini adalah kaitan eratnya dengan state of the art, research gap, dan novelty. Jadi penelitian itu tidak hanya sekedar kita temukan masalahnya, tapi urgensi masalahnya apa? Gitu ya. Urgensi masalahnya apa? Kenapa kita harus menelitinya? Apa urgensinya? Nah, ini yang kita lihat celahnya di dalam research gap, sehingga nanti penelitian kita tidak hanya numpuk di perpustakaan, masyarakat nggak perlu membaca gitu ya. Hanya sebahagian teman-teman saja yang membacanya. Itu pun kadang-kadang ada mahasiswa yang baca cuma sambil ngelamun kadang-kadang. Jadi kalau bisa penelitian itu memang ada nilai kebermanfaatannya, dan itu yang memang diharapkan. Nah, nanti kalau cukup waktunya kita coba akan membahas tentang state of the art, research gap, dan novelty juga teman-teman di dalam pembahasan kita hari ini. Di webinar ini saya mencoba untuk membagi ke beberapa bagian, karena kalau kita bedah itu biar otak kita nggak paradoks, kita harus mulai dari mana. Jadi saya membagi ke dalam beberapa bagian. Ada bagian pengantar yang pertama ya, bagian pengantar, dan ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua, bahwa di dalam level penelitian tingkat S1, S2, dan S3 itu pada dasarnya adalah ada tingkatannya, gitu ya, ada tingkatannya. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pada program S1, penelitian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pada program S2, dan penelitian seperti apa standarnya yang harus dilakukan oleh teman-teman pada program doktor gitu ya. Jadi kalau kita mengutip level penelitian tingkat S1, S2, dan S3 menurut Profesor Sugiono ini, maka pada tingkatan S1 itu sebenarnya kita berada pada tingkatan application. Jadi standarnya adalah kita mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau ada teori-teori yang teman-teman rajin baca, yang ada di dalam buku gitu ya, yang ada di dalam riset-riset terdahulu, kita ingin membuktikan teori itu, atau kita ingin mengembangkan teori itu sebenarnya pada tingkat innovation di S2 itu adalah standarnya, standar yang harus diketahui teman-teman. Atau teman-teman ingin melihat teori yang sudah ada terhadap fenomena yang berbeda, apakah teori itu masih berlaku atau tidak ya? Jadi itu juga bisa Anda teliti. Kemudian pada tingkat doktor itu Anda harus mampu untuk menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi ya, tahapannya invention. Jadi ada pembeda antara tingkatan S3, S2, dan S1. Antara mahasiswa S1, S2, dan S3 itu kadang-kadang tertukar. Ada tesis yang mirip skripsi gitu kualitasnya. Bahkan disertasi itu mirip skripsi gitu. Kualitasnya. Jadi standar ini yang menjadi patokan teman-teman untuk tetap berada di relnya. Tapi boleh nggak Pak? Kalau standar S1 itu kita naikkan levelnya ke S2, boleh. Kita naikkan levelnya ke S3, boleh.
Bahkan beberapa mahasiswa saya dulu di Universitas Negeri Jakarta yang saya bimbing itu bahkan di tingkat S1 itu meneliti pada level S2 maupun S3. Jadi ini tantangannya. Tapi kalau S3 dan S2 pada level S1 jangan. Ini justru degradasi. Jadi tidak boleh turun, tetapi kita ingin bahwa kualitas penelitian itu terus naik. Nah, ini standar yang harus dipahami oleh teman-teman. Nah, jenis-jenis penelitian teman-teman. Jadi penelitian itu sebenarnya menggunakan beragam metode ya, menggunakan beragam cara. Kalau berdasarkan tujuan, penelitian itu hanya dua teman-teman. Ada penelitian murni, ada penelitian terapan. Kemudian kalau berdasarkan metode, penelitian itu kurang lebih ada 7. Ada metode survei, expose facto, eksperimen, sampai pada penelitian sejarah. Kalau berdasarkan metodenya. Nah, kalau berdasarkan tingkat eksplanasinya atau tingkat kejelasannya, maka penelitian itu dibagi menjadi 3. Itu yang disebut oleh moderatornya tadi. Ada kualitatif deskriptif katanya tadi. Nah, itu berdasarkan tingkat eksplanasi, tingkat kejelasannya. Jadi penelitian itu ada 3, ada yang deskriptif, ada yang komparatif, dan ada yang asosiatif atau hubungan. Sementara yang terakhir berdasarkan jenis data dan analisis, penelitian itu ada 3. Ada kuantitatif, kualitatif, dan gabungan atau mixed method. Gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini yang terakhir ini yang biasa disebut di kampus-kampus ini. Kamu penelitiannya apa? Kuali apa kuanti gitu ya. Jadi ini yang biasa disebut. Tapi kalau dilihat dari 4 jenis ini, maka akan terpola seperti ini teman-teman. Berdasarkan tujuan, metode, kemudian tingkat eksplanasi atau tingkat kejelasannya, dan jenis data dan analisis gitu ya. Nah, ini harus dikuasai oleh mahasiswa. Harus dikuasai oleh mahasiswa sehingga nanti tidak tumpang tindih pengetahuannya tentang penelitian. Ya, tidak tumpang tindih pengetahuannya tentang penelitian. Jadi minggu depan teman-teman itu bisa mengangkat materi trik menemukan masalah dan bedah metode penelitian gabungan gitu ya. Karena kuantitas sudah minggu kemarin, kualitas minggu ini, minggu depan mixed method gitu loh. Jadi minggu depan itu bisa mixed method gitu. Jadi nanti saya rekomendasikan narasumbernya. Biar sahabat Golab ini terus aktif di dalam dunia penelitian. Karena memang banyak mahasiswa terlambat kuliah gara-gara ini. Kasusnya yang ini bukan karena nilainya rendah, bukan karena tapi karena kasusnya ini. Kalau sudah selesai kuliah itu biasanya mau menulis itu kan dorongan dari diri pribadi Anda. Saya lulus doktor di usia 25 karena fokusnya ya ketika skripsi saya skripsi, ketika tesis saya tesis, ketika disertasi. Karena itu inti dari sekolah sebenarnya. Karena itu aturan di Indonesia dan kita harus mengikuti itu. Tidak hanya sekedar mendapatkan nilai gitu. Karena aturan untuk mendapatkan gelar itu selesaikan skripsi, tesis, dan disertasi Anda. Nah, ini teman-teman yang harus dipetakan sama teman-teman semua bahwa pemetaan jenis-jenis penelitian itu seperti ini sehingga tidak ada tumpang tindih pengetahuan mahasiswa tentang metode penelitian. Nah, terkait dengan metode penelitian kualitatif, memang di dalam metode kualitatif itu ada beberapa yang menganggap bahwa metode ini sangat sulit gitu ya. Termasuk tadi disampaikan oleh moderatornya. Metode ini sulit Pak untuk digunakan. Jadi kami rata-rata menggunakan metode kuantitatif karena kami pengen cepat gitu ya. Jadi itu nanti kita bahas yang bagian akhir saja, kita selesaikan secara adat. Jadi saya pengen juga teman-teman ini banyak yang lulus doktor di usia muda supaya pendidikan di Indonesia ini memang majunya ya dari SDM-nya. Jadi kualitatif ini dinamakan sebagai metode tradisional sebenarnya. Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah bertradisi sebagai metode untuk penelitian. Cuman
Metode ini lahir setelah metode kuantitatif sebenarnya. Ini yang kuantitatif ya. Yang kuantitatif ini sebenarnya metode sudah lama. Kalau kualitatif itu metode baru dia. Metode baru. Dia mengangkat metode post-positivistik atau mengandung filsafat post-positivisme. Berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif dia mendasarkan metode post-positivistik dan berlandaskan pada filsafat positivisme. Jadi kebalikannya. Jadi kuantitatif itu membaca gejala atau fenomena itu bisa diklaster-klasterkan, bisa dikelompok-kelompokkan. Sementara kualitatif itu nggak bisa dipisahkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Jadi itu bedanya dengan kuantitatif. Nah, kita masuk pada inti tema yang teman-teman usulkan, itu masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, masalah di dalam penelitian kualitatif itu teman-teman pada dasarnya adalah masalahnya bisa tetap, masalahnya bisa berkembang, dan masalahnya bisa diganti. Nah, ini tema pertama yang bikin kualitatif itu lama. Inilah yang membuat dia lama. Karena di dalam kualitatif itu, ketika teman-teman melakukan studi awal atau studi pendahuluan, jika masalahnya masih remang-remang, maka gunakanlah metode kualitatif. Tapi kalau masalahnya sudah jelas, maka gunakan metode kuantitatif. Kebalikannya. Jadi yang ada dalam sesi knowledge-nya itu sebenarnya teman-teman nih selesai semester 7 mau skripsi, pada dasarnya teman-teman itu belum berangkat dengan metode di kepalanya. Saya mau menggunakan metode kualitatif, atau saya mau menggunakan metode kuantitatif. Belum ada sebenarnya, belum ada. Metode itu belum ada. Metode itu ada ketika Anda sudah di lapangan sebenarnya. Ketika Anda sudah di lapangan, Anda lihat fenomenanya, Anda lihat gejalanya, kira-kira lebih tepat saya menggunakan kualitatif apa? Kuantitatif atau mixed method gitu ya. Jadi metode itu munculnya belakangan setelah Anda membaca, melihat, mendiskusikan hasil temuan awal Anda. Kira-kira metode yang mana yang tepat digunakan di dalam studi awal Anda. Jadi teman-teman ketika turun ke lapangan, pertama turun ke lapangan belum ada metode. Kita belum berangkat dengan metode. Kita lihat dulu gejalanya, kita lihat dulu fenomena. Nah, untuk kasus di kualitatif, masalahnya itu bisa tetap, masalah bisa berkembang, dan masalah bisa diganti. Inilah yang membuat teman-teman ganti judul, ganti teori, ganti masalah yang dirumuskan di awal. Ini yang membuat lama sebenarnya, karena memang cara kerja metodenya seperti itu. Berbeda dengan kuantitatif yang plug dari awal sudah jelas masalahnya, maka itulah yang menjadi rumusan masalah kita, maka itulah menjadi hipotesis penelitian kita. Tinggal bagaimana cara kita untuk membuktikan hipotesis kita itu di bab 4 dan bab 5 nanti melalui temuan data empiris di lapangan. Maka sering saya katakan seperti ini teman-teman. Ketika proposal penelitian kuantitatif selesai, itu 75% proposal Anda sudah selesai. Penelitian Anda sudah selesai, 75%. Kuantitatif. Sementara kualitatif, ketika proposal penelitian Anda sudah selesai, itu secara keseluruhan persentase dari penelitian Anda baru 25% selesainya. Karena apa? Karena yang menjadi temuan awal Anda tadi bisa saja berkembang, bisa saja diganti. Misalnya, Anda ke sekolah studi awal datang ke sekolah, lihat wawancara guru atau studi dokumentasi, Anda lihat dokumen dan lain sebagainya, Anda observasi ke guru, ke siswa dan lain sebagainya. Lalu Anda menyimpulkan, oh sekolah ini unggul. Anda mau melihat manajemen sekolah unggul, judul penelitian Anda. Kualitatif kan, manajemen sekolah unggul di SMA Al-Islam misalnya. Ini judul Anda nih. Anda seminar proposal. Kemudian selesai seminar proposal, Anda turun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Ini kualitatif. Setelah di lapangan,
Anda lakukan in-depth interview, Anda lakukan pendalaman terhadap suatu fenomena yang ada di sekolah itu. Oh, ternyata manajemennya sama dengan sekolah yang lain. Sama perencanaannya sama, ya. Pengorganisasiannya sama, ya. Actuatingnya sama. Ternyata manajemennya sama. Lalu apa yang membedakannya dengan sekolah yang lain? Nah, peneliti kualitatif tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh melanjutkan manajemen sekolah unggul, tidak boleh. Karena tadi masalahnya yang sudah Anda temukan ternyata sudah berkembang. Setelah di lapangan, oh ternyata manajemennya sama kok dengan manajemen sekolah yang lain. Lalu apa yang membuat dia unggul ya? Lalu apa yang membuat dia unggul ya? Itu yang harus jadi tanda tanya di dalam peneliti kualitatif. Setelah Anda dalami, Anda wawancara, Anda observasi, oh ternyata yang membuat dia unggul adalah kepemimpinannya. Akhirnya judul Anda apa? Dari manajemen sekolah unggul menjadi kepemimpinan sekolah unggul. Ganti judul. Seminar proposal ulang? Enggak perlu seminar proposal ulang. Karena memang kualitatif itu memungkinkan untuk ganti judul, masalahnya berkembang atau masalahnya diganti. Teori yang kita bangun tadi diganti, tidak masalah. Karena kualitatif yang berkualitas itu adalah ketika kita menemukan teori baru atau mendalami suatu fenomena, kita membaca suatu fenomena itu sehingga ada sesuatu yang kita berikan atau hasil yang kita berikan terhadap pengembangan kita. Peneliti kualitatif harus mendalami. Nah, bagi dosen yang nggak paham kualitatif, nanti dosen pembimbing Anda bingung. Loh, yang saya asisten itu manajemen sekolah unggul, kenapa jadi kepemimpinan sekolah unggul? Nah, ini bahaya. Kalau menemukan dosen nggak paham kualitatif, kualitatifnya berubah, judulnya berubah, masalah berubah, teori berubah, Anda disuruh seminar proposal ulang. Nah, ini bahaya. Itu harus dikasih tahu dalam penelitian, dalam pandangan post positivistik kualitatif itu memungkinkan untuk masalah berubah. Yang mengakibatkan apa? Judul berubah. Teori yang kita bangun berubah. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk berubah judulnya, jangan takut untuk berubah teori-teori yang telah dibangun, karena itu memungkinkan memang di dalam penelitian kualitatif. Gitu ya. Nah, itu penelitian kualitatif. Ada karakteristik masalahnya, teman-teman sekalian. Karakteristiknya kurang lebih ada 7 karakteristik permasalahan. Dan ini ketika melakukan studi awal mungkin yang menjadi pertimbangan Anda ya ini karakteristik permasalahannya. Saya kira teman-teman bisa membaca saja terkait dengan karakteristik permasalahan ini. Saya kira tidak sulit ya. Tinggal nanti gejala-gejala ini apakah ditemukan pada saat Anda melakukan studi awal atau tidak. Ini gejalanya muncul atau tidak. Kalau muncul berarti oh ini tanda-tanda ada masalah gitu ya. Tanda-tanda ada masalah dibahas dalam karakteristik permasalahan. Kemudian teman-teman, bagaimana tips sebenarnya untuk menemukan masalah, bukan mencari masalah, menemukan masalah. Jadi ada beberapa, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, dari saya S1, S2, karena memang di S1 itu saya menyelesaikan kuliah saya di semester 7, karena mulai dari semester 6 itu saya sudah mulai mengajukan proposal penelitian. Kemudian di semester 7 itu, di awal semester 7 itu saya ujian akhir skripsi. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya melakukan studi pendahuluan atau lokasi yang menjadi target penelitian kita. Kita datangi itu lokasi penelitiannya. Kira-kira apa yang menjadi masalah? Ada masalahnya atau tidak? Ada masalahnya atau tidak? Nah, ini yang menjadi kunci kenapa teman-teman harus melakukan studi awal. Karena dengan tidak melakukan studi awal, Anda tidak akan paham apakah ada masalah atau tidak di lokasi penelitian yang menjadi target kita. Kalau di lokasi yang menjadi target kita ini tidak ada masalah, jangan mencari-cari masalah gitu ya. Jangan mencari-cari masalah. Kalau tidak ada masalahnya, jadi jangan disalah-salahkan. Karena kita ingin mau meneliti di situ, jangan. Misalnya karena di situ sekolah ibu saya tempat ngajar misalnya, atau saudara saya tempat ngajar itu. Jadi untuk wawancara lebih mudah misalnya, itu jangan gitu ya. Kalau bisa
teman-teman tetap mengedepankan prinsip di dalam penelitian kualitatif itu, yaitu prinsip perspektif emik. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi lakukan studi awal untuk melihat apakah ada masalah atau tidak di lokasi yang menjadi target penelitian kita. Kemudian lakukan studi literatur. Nah, studi literatur ini biasanya jadi permasalahan nih. Teman-teman tidak banyak membaca teori, tidak banyak berkunjung ke perpus, tidak banyak mengikuti webinar misalnya, webinar sahabat kolam gitu, nggak pernah ngikut, jadi nggak tahu informasi gitu ya. Jadi studi literatur ini sebenarnya Anda bisa mengoptimalisasikan penggunaan aplikasi. Kalau saya sering menggunakan Publish or Perish atau Forsviewer, ya. Dua aplikasi itu Anda gunakan untuk mencari, menjelajah dunia riset gitu ya. Kira-kira riset yang sudah dilakukan dalam bidang kualitatif atau di dalam kajian atau tema yang ingin kita lakukan penelitian itu apa. Anda gunakan aplikasi Publish or Perish dan Forsviewer untuk melihat itu. Sehingga tidak googling satu-satu. Kira-kira yang sudah meneliti ini siapa saja yang Anda googling, Anda cek satu-satu itu lama teman-teman. Bukan saatnya lagi kerja keras saat ini. Saat ini itu kerja cerdas, ya. Jangan kerja keras, ya, kerja cerdas. Kalau sudah cerdas itu keras itu. Benar-benar kita menggunakan tes knowledge kita untuk bekerja. Jadi kerja cerdas, optimalisasi penggunaan aplikasi. Jangan langsung search di di Google itu kita search kira-kira sudah ada yang meneliti ini apa belum ya. Kalau ada searching itu lama nanti diverifikasi oleh Google secara manual. Tapi kalau menggunakan aplikasi Publish or Perish itu cepat itu. Anda mau melihat penelitian dari tahun berapa ke tahun berapa, siapa penelitinya, apa judulnya, itu bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish. Jadi lakukan studi literatur. Nah, yang terakhir adalah diskusikan hasil temuan awal Anda dengan teman sejawat. Ini penting. Ini penting. Kalau sudah mulai nulis skripsi, jangan individualistik. Jangan. Nanti lama. Yang kayak gini-gini yang lama biasanya. Lama ngurung waktunya, ya. Gak pernah diskusikan. Karena masalah yang kita temukan itu tidak hanya sekedar masalah, tapi kualitas masalah, urgensinya apa. Makanya saya tadi mengusulkan tema state of the art di setiap novelty itu karena saat ini yang dibutuhkan adalah urgensinya apa meneliti tentang ini. Karena iya benar masalahnya ada, tapi urgensinya apa? Urgensi itu nanti yang akan melihat ke arah kebermanfaatan penelitian kita. Kira-kira penelitian kita tadi bermanfaat atau tidak. Jadi ini sangat penting teman-teman untuk menjadi bahan pertimbangan teman-teman di dalam menemukan masalah. Yang pertama lakukan studi awal atau studi pendahuluan untuk melihat masalah yang ada di sekolah, tempat atau lokasi yang menjadi target Anda. Kemudian lakukan studi literatur melalui optimalisasi penggunaan aplikasi. Kemudian tiga adalah hasil temuan awal Anda itu jadikan sebagai bahan diskusi ke teman-teman Anda. Jadikan sebagai bahan diskusi ke teman-teman Anda. Lalu teman-teman, kok ada tanda merah? Tanda apa ini? Nah ini kendala. Ini kendala yang biasanya muncul ketika Anda mulai menulis skripsi, tesis maupun disertasi. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan melihat teman-teman, ya, pengalaman teman-teman dan lain sebagainya. Kendala yang sering ditemui mahasiswa itu tidak memiliki perencanaan yang baik, ya. Nggak punya perencanaan dia ketika mau melakukan penelitian. Kalau mau melakukan penelitian, ini misalnya Anda di semester 6. Di semester 6 itu Anda sudah mulai membaca itu. Anda punya perencanaan, baca kira-kira Anda sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, kira-kira Anda lebih paham ke kualitatif atau ke kuantitatif. Ini jadi pertimbangan perencanaan Anda. Karena saya ngajar metodologi penelitian, analisis kemampuan di akhir pertemuan itu refleksi. Kira-kira teman-teman, setelah saya menjelaskan full tentang metodologi penelitian, rasa-rasanya teman-teman itu bisa di kualitatif atau kuantitatif. Rasanya.
Oh, ada saya kuali kayaknya Pak, oh saya kuanti kayaknya. Nah ini jadi pertimbangan. Anda sudah dapat mata kuliah itu, harusnya Anda sudah bisa memutuskan, membuat perencanaan. Buat perencanaan. Insya Allah saya akan menggunakan metode ini sebagai metode saya untuk melakukan penelitian. Itu perencanaan yang baik itu. Dari semester 6 Anda sudah mulai untuk merencanakan kira-kira saya lebih ke kuali atau kuanti. Walaupun idealnya tadi Anda turun melakukan penelitian, Anda belum berangkat dengan metode. Sebenarnya metode itu muncul ketika masalah yang Anda dapatkan di studi awal itu kira-kira bisa menggunakan kuali atau kuanti. Tetapi untuk perencanaan yang baik Anda sudah menganalisis kemampuan Anda. Oh saya ini kira-kira bisa di kuali atau kuanti. Jadi gunakan perencanaan di dalam bekerja ya. Semester 6 udah mulai merencanakan, udah lakukan studi awal, akhir semester 6 itu sebenarnya Anda bisa seminar proposal. Tapi mungkin saat ini di kampus-kampus itu sudah tidak memungkinkan, mungkin di semester 7. Kalau di kampus saya dulu, di semester 6 akhir itu saya sudah melakukan seminar proposal. Kalau di 11 Maret, kebetulan saya sudah selesai kuliahnya dulu. Jadi semester 2 pertengahan itu, saya sudah seminar proposal tesis saya. Saya sudah seminar proposal tesis saya. Kebetulan yang menjadi target saya itu, selalu yang menjadi target saya pembimbing saya itu teman-teman. Ini tips juga buat teman-teman. Selalu yang menjadi target pembimbing saya itu adalah ketua prodi. Ketua prodi. Karena kalau sudah ketua prodi, saya sudah dua kali menghadap gitu loh. Sudah menghadap ke pembimbing, menghadap lagi ke ketua prodi gitu. Saya nggak menghadap 2 kali. Nah ini tips buat teman-teman. Kalau mau mencari pembimbingnya siapa, usulkan ketua prodinya. Usulkan ketua prodi. Pak, tapi rata-rata biasanya ketua prodi itu angel Pak. Ganas Pak biasanya. Suka nyorak-nyorak Pak biasanya. Gak apa-apa sebenarnya. Memang ketua prodi itu gitu. Tapi beda dengan ketua prodi MPI mungkin ketua prodi yang lain ya. Jadi ketua prodi itu menjadi tips kita untuk cepat selesai. Karena ketika tanda tangan form itu teman-teman, ketua prodi itu tanda tangan sebagai pembimbing dan dia juga tanda tangan sebagai ketua prodi. Jadi ini tips supaya cepat kuliahnya. Begitu pun waktu S3. S3 itu saya selesai di semester 5. Harusnya 6 semester. Tapi semester 3 akhir, saya sudah mulai mengajukan judul disertasi saya. Dan kembali, yang menjadi promotor saya itu atau pembimbing saya ngincar ketua prodi gitu ya. Ngincar ketua prodi. Supaya apa nanti ketika bimbingan saya satu kali jalan. Bimbingan kepada pembimbing dan bimbingan kepada ketua prodi. Yang juga pembimbing saya. Jadi tanda tangannya sekali aja. Jadi itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua komunikasi dengan dosen yang tidak maksimal. Banyak mahasiswa yang takut, insecure kadang-kadang untuk mengajukan judul, untuk mulai berkomunikasi kira-kira dosennya. Apalagi kalau sudah cerita sama teman-temannya, oh saya dapat dosennya susah banget deh. Di WA-nya pagi, balasnya besok. Jadi susah banget gitu. Belum lagi dosennya dosen senior, itu yang susah ditemuin. Belum lagi dosennya pejabat, pembimbingnya rektor, susah banget waktunya gitu. Nah ini komunikasi teman-teman. Komunikasi dengan dosen tidak maksimal. Kalau bisa ambil hati dosennya, ambil hati dosennya gitu ya. Pahami karakter dosennya. Pahami karakter dosennya. Ada dosen yang tidak pengen diburu-buru gitu ya. Ada dosen yang memang sistematis cara kerjanya. Pahami karakter dosen. Karena dosen itu kan beda-beda karakternya. Ada yang ya lama, ada yang susah ditemui. Anda punya strategi dan ini harus dimaksimalkan. Kemudian tidak melakukan studi awal tadi, jadi kuncinya adalah harus melakukan studi awal. Kurang membaca referensi, iya, karena memang daya baca kita rendah di Indonesia hanya sekian persen. Daya bacanya sangat rendah. Saya kira akhir-akhir ini juga daya bacanya tinggi sebenarnya. Baca Instagram, status WA itu tinggi sebenarnya. Cuman untuk membaca yang hal-hal kayak buku cepat ngantuknya itu. Apalagi baca buku metodologi penelitian, wah ngantuk gitu. Jadi
tingkatkan budaya membaca, kemudian kualitas penelitian. Tadi teman-teman, kualitas penelitian itu yang menjadi permasalahan juga kita. Sebenarnya penelitian itu bukan hanya sekedar untuk menemukan masalah saja, tapi kualitas masalah yang kita temukan itu seperti apa. Karena nanti kalau di S2 dan S3 itu ada syarat publikasi ke nasional maupun ke internasional. Kalau ada S2 gitu ya. Kalau di S1 ada kemungkinan bahwa penelitian berkualitas akan melahirkan novel atau bermanfaat yang signifikan yang akan didapatkan. Oke, saya coba percepat. Fokus penelitian setelah masalah. Tadi trik untuk menemukan masalah, tipsnya untuk menemukan masalah. Sekarang adalah fokus penelitian. Istilah yang ada di dalam kualitatif itu sebenarnya lebih ke fokus penelitian. Fokus penelitian. Rumusan masalah kalau dalam penelitian kuantitatif itu batasan masalah itu ya fokus penelitian di dalam kualitatif. Nah, dalam pandangan kualitatif, fokus penelitian itu sifatnya adalah holistik, menyeluruh teman-teman. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa diklasifikasi seperti kuantitatif. Misalnya kuantitatif itu kan meneliti variabel A pengaruhnya terhadap variabel B. Itu kan sebenarnya diklasifikasi. Tidak bisa kalau di dalam kualitatif seperti itu. Karena dalam pandangan kualitatif itu suatu kejadian atau fenomena itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Contoh kecil. Pandangan seorang peneliti kuantitatif dengan kualitatif. Misalnya Mas Rois sedang mancing ikan. Datang 2 orang peserta webinar ini. Satu peserta webinar yang kuantitatif. Kenapa Mas Rois mancing ikan ya? Oh, karena dia pengen makan ikan. Kuantitatif. Kenapa dia mancing ikan? Karena dia pengen makan ikan. Kalau kualitatif enggak. Datang peserta webinar ini, dia bertindak sebagai peneliti kualitatif. Kenapa Mas Rois itu mancing ikan? Jangan-jangan dia stres. Oh, jangan-jangan hobi dia. Oh, atau jangan-jangan istrinya di rumah itu nggak ada lauk Mas Rois itu, sehingga harus mancing ikan. Jadi kualitatif itu terus berkembang, berusaha mendalami suatu fenomena dia. Makanya sifatnya holistik. Nggak bisa diklasifikasi, nggak bisa divariabel-variabelkan, dikelompok-kelompokkan nggak bisa. Holistik dia. Dan mendalam dia kualitatif itu. Makanya Mas Rois di awal tadi, Pak, kok biasanya sulit gitu, terus mendalam gitu penelitiannya. Nah, saya ceritakan Profesor saya di UNJ dulu, dia meneliti di sebuah perkampungan. Saking ingin data yang dia dapat itu alami, dia tinggal dulu di perkampungan itu. Sampai orang yang memberikan informasi tentang penelitian yang dia butuhkan itu nggak tahu kalau beliau sedang meneliti. Saking dia pengen bahwa penelitiannya ini alami. Orang-orang yang memberikan informasi ke dia itu alami, tidak ada tekanan. Oh, jadi ketika bercerita ya sudah bercerita saja, tanpa ada tekanan apa-apa. Jadi fokus penelitian itu usahakan teman-teman adalah fokus pada domain-domain tertentu. Fokus pada tema-tema tertentu, misalnya implementasi apa tadi? Misalnya implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Fokus Anda adalah terhadap tahap implementasi. Jadi karena kualitatif itu sifatnya holistik, tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, antara orang, tempat, aktivitas juga bisa dipisah-pisahkan. Jadi itu yang menjadi catatan teman-teman di dalam melakukan penentuan fokus penelitian. Sebenarnya ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh Spratly bahwa menetapkan fokus itu Anda harus mempertimbangkan pendapat informan. Informan ini orang yang memberikan informasi ke kita. Kita wawancara itu informan itu. Kenapa harus mempertimbangkan pendapat informan? Karena itu tadi teman-teman, yang paham suatu kejadian atau fenomena yang ada di dalam lokasi penelitian kita itu informan. Jangan-jangan informan ini ingin membedah sesuatu permasalahan di lokasi sekolahnya misalnya, atau permasalahan di institusinya misalnya. Oh, saya ingin Anda meneliti tentang ini Mas, karena permasalahan di tempat saya ini seperti ini dan sebagainya. Jadi
pertimbangan Anda untuk menetapkan fokus adalah saran dari informan. Walaupun keputusan akhirnya adalah tetap di researcher, tetap di peneliti. Kemudian, tetapkanlah fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Itu yang saya katakan tadi. Jadi, Anda melihat urgensinya mana antara misalnya kajian manajemennya atau leadership-nya. Itu kan ada domainnya. Kalau manajemennya, Anda nanti akan melihat planning-nya, organizing, actuating, controlling-nya. Kalau Anda lihat leadership-nya, maka apa urgensinya? Kira-kira mengapa harus leadership? Mengapa enggak manajemen? Jadi tetapkan domain-domainnya. Leadership kah atau manajemen kah yang Anda tetapkan sebagai fokus penelitian. Pertimbangan Anda adalah seberapa urgensi antara manajemen dan leadership untuk menyelesaikan masalah di lokasi penelitian itu. Karena inti dari penelitian itu kan kita ingin memberikan alternatif solusi sebenarnya. Dengan hasil riset kita memberikan alternatif solusi kepada orang atau institusi. Kemudian tetapkan fokus itu memiliki nilai teman atau perkembangan kita, tentu saja Anda lihat mana yang lebih urgent terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau Anda anggap itu leadership misalnya lebih urgent untuk pengembangan iptek, ya maka pilihlah leadership daripada manajemen misalnya. Kemudian pertimbangan Anda yang terakhir adalah menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Misalnya sudah ada teorinya, teori kepemimpinan itu kan banyak tuh. Teori kepemimpinan atau teori strategi belajar itu kan banyak. Teori strategi belajar itu banyak. Anda ingin melihat jangan-jangan ada strategi lain yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah di sekolah misalnya. Jadi teorinya terus berkembang sehingga itu tadi berkesinambungan antara iptek, urgensi maupun teori-teori yang telah ada. Jadi penelitian kualitatif Anda cukup recording stopped. Cukup urgen gitu ya untuk dilakukan penelitian. Ini optimalisasi penggunaan aplikasi. Saya kira kalau kita coba untuk praktekkan penggunaan aplikasi ini, mungkin Anda bisa lihat di YouTube ya, ada banyak. Saya menggunakan aplikasi ini untuk menentukan celah penelitian atau riset gap saya, sehingga penelitian kita lebih berkualitas gitu. Coba di download ya 2 aplikasi ini. Kemudian nanti kalau ada kesempatan sebenarnya kita bisa mempraktikkan bagaimana penggunaannya gitu. Sehingga ini mempermudah mahasiswa untuk melihat penelitian terdahulu seperti apa. Ada aplikasi Publish or Perish dan aplikasi Fosviewer. Ini yang maksimal oleh mahasiswa. Nah, itu Oke, itu baru masalah teman-teman. Masalah ini tadi itu di bab 1 tuh. Di bab 1. Sekarang kita mulai masuk di bab 2, teorinya. Teori. Apa yang harus ditulis sebenarnya di bagian 3 ini? Nah, teori di dalam penelitian kualitatif itu tadi karena masalahnya itu sifatnya sementara, masih bisa berubah, judulnya pun masih bisa berubah, maka teori yang teman-teman angkat di proposal itu bisa berubah. Teorinya bisa berubah. Karena itu tadi, karena masalahnya bisa berubah, judulnya bisa berubah, maka teorinya pun bisa berubah, teman-teman sekalian. Teorinya pun bisa berubah. Jadi ketika membangun teori atau menarasikan teori atau menuangkan teori di bab 2, peneliti kualitatif harus mampu untuk memiliki banyak bacaan, sumber bacaan. Karena itu tadi, kalau kuantitatif kan mau meneliti tentang pengaruh strategi belajar terhadap prestasi belajar anak, maka buku yang dia punya, buku strategi belajar dan buku prestasi belajar, itu yang dia beli. Tapi karena sifat penelitian kualitatif tadi holistik, maka teman-teman juga harus mampu membaca buku-buku yang ada di sekitar area tema penelitian teman-teman, gitu ya. Harus banyak membaca itu, harus punya banyak buku referensi tentang itu. Nah, kemungkinan ada irisan antara tema yang kita teliti dengan keilmuan lain, itu bisa terjadi. Makanya peneliti kualitatif itu harus kaya dia ilmunya, teman-teman. Harus kaya ilmunya. Kalau kuantitatif kan
misalnya Anda mau meneliti strategi belajar pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Oh, Anda bisa belajar khusus tentang strategi belajar dan prestasi belajar. Tapi kalau kualitatif, itu tidak menentu, tentatif dia teman-teman. Tentatif, karena itu tadi. Karena sifatnya holistik antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Ketika ada data yang Anda temukan di lapangan, Anda harus mampu memaknai itu. Apa makna data itu? Walaupun itu belum pernah Anda pelajari, tapi Anda harus pelajari. Karena itu tadi. Karena penelitian kualitatif itu mendalami suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Dan tidak boleh ditinggalkan. Anda harus mampu mengungkap apa makna di balik data itu. Jadi, di dalam teorinya pun sifatnya adalah sementara. Nah, landasan teori di dalam penelitian kualitatif itu, peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca. Semua teori yang dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh sih peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti. Walaupun permasalahannya sifatnya sementara tadi. Jadi peneliti kualitatif itu justru dituntut untuk melakukan grounded research atau menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa peneliti kualitatif yang berkualitas itu adalah yang mampu menemukan teori baru. Kalau Anda teliti tentang kepemimpinan tadi, misalnya leadership tadi, Anda teliti, yang kita kenal selama ini kan di teorinya kan gaya kepemimpinan itu kan ada yang demokratis gitu ya, ada yang apa namanya banyak beragam lah. Recording in progress. Tapi jangan-jangan setelah Anda melakukan penelitian ada gaya baru, gaya kepemimpinan baru. Misalnya kepemimpinan yang dilakukan oleh kiai di pesantren. Anda melihat ada gaya baru yang dilakukan oleh pemimpin. Bisa jadi teori yang Anda temukan dalam riset Anda itu belum pernah ditemukan oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga penelitian Anda menjadi berkualitas. Jadi harapannya itu. Nah, itu bagian bab 2. Bagian selanjutnya adalah social situation, data, sumber data, dan instrumen untuk menggunakan. Kalau di kuantitatif, kita mengenal social situation itu seperti populasinya di dalam penelitian kualitatif. Nah, social situation ini, teman-teman, tidak digunakan istilah populasi dalam penelitian kualitatif, tapi social situation terdiri dari 3 elemen sebenarnya. Ada place, actor, dan activity. Dan itu bersinergi. Tempat, siapa orang-orangnya, dan apa aktivitasnya. Inilah yang nggak bisa dipisahkan satu persatu. Anda teliti orangnya, kira-kira lingkungannya mempengaruhi apa enggak? Anda lihat orangnya, apa aktivitas orangnya? Kira-kira aktivitasnya apa? Nah, itu social situation. Peneliti kualitatif harus mampu untuk membedahi. Jadi tidak hanya sekedar tempat saja, atau tidak hanya sekedar variabel saja, atau tidak hanya sekedar strategi saja. Dia melihat 3 elemen ini, 3 elemen penting di dalam social situation itu yang harus dilihat oleh peneliti kualitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tadi. Karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial. Akan diberlakukan ke populasi. Tidak akan. Seperti kuantitatif itu kan hasil sampel kita dapat kesimpulan dari penelitian kita berlakukan untuk populasi. Kalau kualitatif tidak seperti itu, tapi ditransferkan ke tempat yang lain, yang pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan tempat kita melakukan penelitian. Jadi di kuantitatif itu kan, kalau ada peneliti kuantitatif nih, Anda punya populasi 1.200 orang guru misalnya Anda teliti, Anda ambil sampelnya cuma 300 orang guru saja. Data yang Anda dapatkan kan, informasi yang Anda dapatkan kan dari 300 orang guru saja. Dari 300 orang guru saja. Sementara 1.200 tadi tidak Anda ambil semuanya. Tapi hasil penelitian Anda itu
yang dari 1.200 guru itu diberlakukan juga untuk 1.200 guru yang dari 300 orang guru tadi. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif tidak seperti itu, tidak digeneralisir, enggak. Hasil penelitian kita ini, apabila ada memiliki kesamaan situasi sosial, maka akan kita pelajari situasi sosial di situ. Sama atau tidak dengan hasil riset kita. Jadi tidak mengeneralisir, tidak diberlakukan untuk populasi seperti di dalam penelitian kuantitatif. Nah itu bedanya di dalam kualitatif dan kuantitatif. Hasil risetnya kuantitatif itu diberlakukan juga untuk populasi. Sementara di kualitatif hasil riset kita belum bisa kita generalisir bahwa di tempat ini seperti itu. Belum bisa. Itu hanya berlaku di tempat kita saja. Bahwa ada kesamaan situasi sosial misalnya, itu pun kita harus pelajari kembali. Kira-kira hasilnya sama atau tidak. Jadi itu teman-teman di dalam sosial psikologinya. Kemudian ada teknik sampling ya. Teknik sampling yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif itu ada yang purposive sampling dan ada yang snowball sampling. Ini yang sering digunakan sebenarnya. Masih banyak teknik sampling yang lain yang bisa Anda pelajari juga, sangat banyak teknik sampling. Nanti selain PPT ini, saya juga akan mengirimkan beberapa PPT kualitatif saya yang saya pakai ngajar kepada teman-teman peserta untuk mempelajari dan menjadi bahan bacaannya. Jadi purposive sampling ini orang-orang yang dianggap punya keahlian di bidang yang ingin kita cari informasinya. Misalnya Anda ingin meneliti tentang pembelajaran bahasa Arab. Yang Anda cari informasinya adalah guru bahasa Arab. Yang tahu tentang bahasa Arab. Jangan guru bahasa Inggris. Beda. Nanti malah informasi yang Anda dapatkan tidak sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Itu purposive sampling. Jadi pilih orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Kalau Anda meneliti tentang kualitas makanan, maka orang-orang yang dijadikan purposive sampling adalah orang-orang yang ahli makanan. Misalnya Chef Juna, atau Chef Renata, misalnya. Orang-orang yang ahli makanan gitu. Atau Chef Arnold misalnya. Jadi teman-teman ketika ingin mencari informasi, kemudian kita tetapkan tuh kira-kira sumber datanya siapa. Nah, cari orang yang ahli di bidang yang informasi yang kita mau cari. Jadi harus ditentukan orang-orang yang ahli di bidang. Kemudian snowball sampling. Snowball sampling itu seperti ibaratnya bola salju yang menggelinding. Jadi misalnya tadi Anda meneliti tentang manajemen sekolah unggul misalnya. Anda teliti manajemen sekolah unggul. Ketika ke lapangan, kan Anda tentukan tuh di proposal Anda target informan, misalnya kepala sekolah. Target informan kan, kemudian wakil kepala sekolah. Itu informan yang Anda akan wawancarai. Setelah di lapangan, Anda wawancarai kepala sekolah. Oh, kata kepala sekolahnya, coba Anda kalau mau informasi yang lebih mendalam, Anda coba wawancarai wakakurikulum misalnya wakakurikulum. Di sana Anda bisa dapatkan informasi yang lebih representatif misalnya. Itu tuh snowball sampling itu tuh. Yang tadinya kita tidak targetkan menjadi target kita. Dia menggelinding ya. Sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebutuhan informasi di lapangan. Jadi yang kita butuhkan informasi. Nah, informan itu biasanya merekomendasikan informan selanjutnya untuk kita wawancarai, sehingga kebutuhan informasi dari penelitian kita itu representatif sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Jadi snowball sampling ini sangat sering digunakan di dalam penelitian kualitatif untuk menjadi sampling atau sampel dari penelitian. Nah, itu sampling. Lalu ini tadi yang dibilang oleh moderator itu, memang ya penelitian kualitatif itu sering dianggap paling sulit Mas dibanding penelitian kuantitatif. Karena kualitatif itu datanya sebenarnya subjektif. Anda nih peneliti kualitatif dapat informasi dari informan. Kan Anda harus memaknai itu informasinya.
tingkat pemaknaan itu sangat bergantung dari kualitas Anda. Sangat bergantung dari kualitas Anda. Kualitas Anda sangat bergantung dari seberapa besar atau seberapa banyak buku yang Anda baca. Makanya cenderung subjektif dia. Apa yang menjadi pemaknaan peneliti atau researcher dengan pemaknaan pembaca misalnya, atau dengan pemaknaan penguji misalnya, atau dengan pemaknaan pembimbing misalnya. Itu sangat tentatif, karena itu tadi sifatnya adalah subjektif. Makanya sering dikatakan bahwa kualitatif itu lebih sulit dari kuantitatif. Karena ketika ada kuantitatif, Anda punya instrumen penelitian, Anda kelola instrumennya, sudah ada cara-caranya bagaimana menghitung datanya, bagaimana menentukan skornya, dan lain sebagainya. Sementara kualitatif itu, Anda harus mampu untuk memaknai setiap informasi yang masuk ke Anda. Jadi sangat subjektif dari seberapa paham Anda terhadap data yang Anda terima. Nah ini Pak Moderator, jadi memang kualitatif itu sering dianggap sulit ya, karena ada pembandingnya adalah kuantitatif. Kalau tidak ada pembanding ya mungkin sulit, karena ada pembandingnya yang sebagian orang bilang lebih mudah kuantitatif, maka kualitatif itu terkesan sulit. Kemudian ada sumber data, teman-teman. Berapa menit lagi kira-kira? Kira-kira berapa menit lagi? Hampir setengah jaman lagi, Pak. Oke. Kita sampai sore ya. Karena bedah susah juga, kalau bedah ini susah juga. Nanti ya bagian-bagian pentingnya saja, nanti hal-hal yang lain mungkin saya tampilkan sebagian PPT saya untuk teman-teman pelajari dan baca. Nah, sampel sumber data dalam proses penelitian kualitatif itu, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Itu tadi teman-teman. Karena informan itu sangat bergantung dari temuan awal kita ketika melakukan studi awal tadi. Kalau masalahnya berubah ya, sampel atau orang-orang yang kita wawancara juga berubah. Misalnya akan meneliti tentang gaya belajar anak jenius, maka kemungkinan sampel sumber datanya adalah keluarganya, gurunya, atau teman-temannya. Itu kan yang kita tetapkan di awal. Itu yang kita tetapkan di awal. Tapi kalau benar-benar nanti Anda pulihkan dari anak jenius yang kita teliti misalnya, itu berubah dengan tema yang lain misalnya, maka sumber datanya ikut berubah. Ini sangat bergantung dari permasalahannya di awal. Nah, kriteria sampel tentu orang-orang yang menguasai ya, atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi ya. Jadi dia sudah banyak mengalami aktivitas di situ gitu, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui saja tapi juga dihayati. Jadi orang yang sudah lama lah berkecimpung di dalam aktivitas itu, sehingga informasi yang Anda dapatkan nanti ya benar-benar informasi yang akurat. Misalnya ketika Anda mau wawancara misalnya pembelajaran bahasa Arab di sekolah, yang Anda wawancara itu kan guru bahasa Arab misalnya. Nah kalau bisa guru-guru yang Anda tentukan itu atau informannya itu adalah guru-guru senior ya, yang sudah lama gitu ya, yang sudah berpengalaman, yang sudah merasakan pahit manisnya mengajar bahasa Arab gitu ya, sehingga yang dia ceritakan itu representatif. Mungkin akan berbeda pengetahuan dan pengalamannya dibandingkan dengan guru-guru yang baru masuk. Mungkin guru-guru yang baru masuk belum terlalu paham ruang lingkup sekolahnya gitu ya, daya pendukung di sekolahnya. Kalau guru-guru yang lama kan sudah paham ya faktor-faktor di balik aktivitasnya itu apa saja yang mempengaruhinya. Misalnya dorongan dari kepala sekolah dalam memberikan bimbingan misalnya, itu mempengaruhi strategi belajar bahasa Arab di sekolah ini misalnya. Nah itu tuh sangat penting untuk kita dapatkan informasi-informasi yang seperti itu. Jadi kurang lebih kriteria sampel itu ada 5 yang harus Anda pertimbangkan untuk dijadikan sampel atau informan ya.
Kemudian juga yang harus Anda pertimbangkan adalah orang yang Anda wawancara itu memberikan waktu yang memadai untuk diminta informasi. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru itu nanti terkesan, wah ya sudah lah, yang penting informasi yang diberikan sudah selesai. Jadi peneliti kualitatif itu harus mengedepankan prinsip-prinsip metode kualitatif. Jadi kita ingin mendalami sesuatu, maka kita siapkan waktunya, waktu yang lumayan untuk mendapatkan informasi itu, sehingga kualitas informasi yang kita dapatkan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi dimintai waktunya, jangan terkesan buru-buru. Kemudian mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil pemasaran sendiri. Jadi kadang-kala peneliti itu kan kita itu tahu ya karakter orang yang suka berlebih-lebihan, atau orang yang jarang bicara gitu, ya. Kan Anda tahu karakternya itu. Dan bagaimana cara membongkar informasi dari dia? Ya Anda harus punya strateginya gitu. Anda harus punya strateginya. Mungkin diajak ngopi dulu. Kalau sudah ngopi bareng, mungkin dia akan lebih terbuka. Atau mungkin diajak jalan-jalan dulu, misalnya. Dipahami lebih dalam dulu karakter masing-masing. Sehingga kualitas informasi yang masuk kepada peneliti atau researcher itu benar-benar informasi yang representatif, informasi yang saling berkaitan antara kebutuhan Anda dengan informasi-informasi yang baru Anda temukan, sehingga nanti Anda meramu informasi di akhir itu menjadi kesimpulan akhir penelitian Anda. Kita butuh banyak informasi kalau dalam penelitian kualitatif. Karena ketika informasinya sama terus, tidak ada informasi-informasi yang baru, maka penelitian kualitatif itu dihentikan, diakhiri. Karena tidak ada informasi baru lagi, datanya sudah jenuh, sehingga kita bisa mengakhiri penelitian kualitatif kita. Dan yang terakhir adalah mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti, sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Biasanya teman-teman, kepada orang baru kita itu lebih fresh gitu, lebih segar untuk menceritakan sesuatu. Misalnya nih, saya menanyakan tentang sahabat kolam, salah satu teman di sini. Afifah, sahabat kolam itu apa sih? Nah, Afifah itu akan lebih bergairah untuk cerita ke saya. Oh, sahabat kolam itu seperti ini, Pak. Programnya seperti ini, ketuanya ini, gitu ya. Kalau di teman-teman yang baru, biasanya orang-orang yang baru kenal, kita itu lebih semangat untuk menceritakan sesuatu gitu. Sesuatu yang kita tahu kepada orang yang belum tahu, itu biasanya kita lebih semangat gitu. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan kriteria terakhir ini juga untuk menjadikan informan Anda sebagai informan penelitian. Jadi penambahan sampel atau sumber data dihentikan manakala datanya sudah jenuh. Inilah akhir dari penelitian kualitatif. Kalau tidak ada informasi baru, tidak ada informasi baru lagi yang kita terima, berarti sudah perlu lagi diteruskan penelitian kita. Sudah berakhir sudah. Kecuali ada informasi-informasi baru yang perlu pendalaman, interview, Anda observasi ulang kembali, Anda lihat kembali, apakah kira-kira benar-benar tidak ada informasi baru lagi atau tidak. Kalau tidak ada informasi baru lagi, maka kita bisa hentikan penelitian kualitatif. Penelitian kita sudah selesai. Nah itu berkaitan dengan data ya. Sekarang instrumen. Nah dalam penelitian kualitatif itu yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen harus divalidasi. Dia punya kemampuan atau tidak, dia punya kompetensi atau tidak dalam bidang kualitatif. Ini yang sering saya katakan dan ini menjadi program saya. Ketika ngajar di UIN Raden Mas Said itu, di akhir itu pasti saya refleksi, pasti itu. Kira-kira Anda ini bisa di bidang kualitatif atau kuantitatif? Karena kalau kita lemah, bacaan kita kurang, ilmu pengetahuan kita kurang ya, dalam bidang kualitatif, maka itu sendiri yang akan menghambat Anda untuk selesai tepat waktu kuliahnya. Lama nanti. Jadi jangan ikut-ikutan. Karena teman dekat duduk Anda ambil kualitatif, teman dekat Anda kualitatif, atau pacar Anda ambil kualitatif, Anda ikut-ikutan ambil kualitatif, padahal Anda tidak punya kompetensi di bidang itu.
Karena di dalam kualitatif itu, researcher is a key instrument. Peneliti itu adalah instrumen kunci di dalam kualitatif itu. Dia yang tahu, dia yang paham apa makna di balik data yang muncul. Informasi yang muncul itu apa maknanya. Jadi peneliti kualitatif harus punya kompetensi, harus punya pengetahuan, pemahaman ya, berkaitan dengan metode kualitatif. Nah, ini yang saya bilang tadi, peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus peneliti, memilih informan ya, melakukan pengumpulan data, dia melakukan analisis data, dia menafsirkan data yang masuk, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Jadi semua itu yang tahu adalah peneliti. Nah, hebatnya peneliti kualitatif itu seperti itu. Yang paling paham adalah dia, bukan pembimbingnya. Yang paling tahu adalah dia, karena dia yang ada di lapangan. Misalnya dia melakukan observasi partisipan. Dia langsung turun ke lapangan menjadi partisipan langsung, dia observasi langsung secara empiris, sehingga data-data yang dia dapatkan itu memang dia yang paham, dia yang tahu. Nah, bagi peneliti kualitatif nih, jangan takut sama dosen pembimbing atau penguji. Sebelum Anda ujian nih, sebelum Anda uji Anda ujian skripsi Anda, dalam hati itu tanamkan, saya yang paling tahu skripsi saya. Mereka hanya baca yang saya tulis, saya yang paling tahu. Nah, itu tanamkan dalam diri dulu. Nggak perlu insecure, nggak perlu debat penguji, debat. Yang penting sehat. Yang penting sehat, nggak masalah. Nggak masalah. Di luar negeri itu teman-teman, mahasiswa itu mendebat dosennya. Oh Pak, dalam teori yang saya baca, bahwa kasus ini seperti ini, berbeda dengan apa yang Anda sampaikan. Jangan takut, debat saja. Jadi, ini adalah kunci di dalam kualitatif. Karena Anda yang mengalami prosesnya. Karena Anda human instrument. Anda yang paling paham tentang itu. Anda yang mengalami. Jadi, percaya diri itu harus bagi peneliti kualitatif, karena Anda mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir, gitu ya. Jadi penguji tidak ikut ke lapangan, penguji tidak ikut observasi. Yang paling paham dan yang paling tahu adalah peneliti. Maka peneliti tidak perlu merasa insecure, harus tanamkan dalam diri, saya yang paling paham apa yang saya tulis ini. Ya, percaya diri aja dulu. Perihal dibantai di meja persidangan itu masalah belakangan gitu. Jadi pede dulu ya. Nah, yang bagian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan teknik analisis data ya. Jadi sama di dalam kualitatif, kuantitatif dan kualitatif pun ya ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang biasa digunakan. Yang secara umum itu sebenarnya pengumpulan data itu Anda bisa melakukan observasi ya, wawancara, dokumentasi dan triangulasi ya, gabungan dari hasil dokumentasi, hasil wawancara, hasil observasi tadi Anda lihat secara keseluruhan, Anda amati kira-kira saling mendukung antara satu sama lain atau tidak, saling mempunyai sinergitas atau tidak ya. Nah, itu yang menjadi penting juga. Nah, pengumpulan data ini sebenarnya observasinya kan banyak jenis tuh, wawancaranya kan juga banyak jenis tuh. Nanti saya kirim PPT yang lain untuk dibaca maupun teman-teman membaca saja. Misalnya kan observasi itu kan ada observasi partisipatif, misalnya Anda turun langsung ke lapangan, diskusi langsung dengan guru, ketika guru mengajar Anda ikut misalnya Anda meneliti tentang strategi belajar guru pendidikan bahasa Arab dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab. Anda terjun langsung ketika guru mengajar itu kan Anda terjun langsung. Itu observasi partisipatif. Dan ada lagi jenis observasi yang lain. Saya kira nanti Anda baca di PPT saya yang lain. Insya Allah saya kirim ke teman-teman. Saya kirim ke Afifah. Bisa dibaca dan dijadikan sebagai referensi teman-teman semua. Dan ada wawancara, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, itu banyak lah cara Anda untuk mengumpulkan data dan kualitatif itu. Sejauh ini saya kira di dalam penelitian kualitatif
Yang penting Anda mengikuti teknik-teknik pengumpulan data yang baik dan benar, insya Allah itu bisa dijadikan sebagai alat yang kuat untuk mengungkap informasi. Kalau saat ini kan pandemi ini COVID-19, kita terbatas dengan sekolah, kita terbatas dengan guru, ada perbatasan aktivitas. Misalnya pengumpulan datanya, misalnya Anda menggunakan Zoom misalnya, wawancaranya Anda menggunakan video call misalnya, dan itu bisa direkam ya, Anda rekam, Anda catat hasil. Seperti inilah webinar ini kan Anda bagikan ke YouTube misalnya. Ini menjadi bukti empiris Anda bahwa proses pengumpulan data itu valid. Anda menggunakan alat-alatnya. Jadi responsif terhadap pengembangan teknologi. Kalau Anda susah melakukan observasi langsung ke sekolah, misalnya guru itu mengajar menggunakan Zoom, ya Anda gunakan Zoom untuk melihat strategi mengajar guru di kelas sehingga seluruh alat pengumpulan data itu benar-benar menjadi solusi Anda untuk mendapatkan informasi. Jadi jangan hanya berpatokan pada hal-hal yang sudah dilakukan oleh pendahulu. Kalau teknik pengumpulan data Anda responsif terhadap perkembangan teknologi, artinya Anda menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi juga tidak apa-apa. Misalnya menggunakan Zoom tadi untuk wawancara, atau alat-alat lainnya. Misalnya Anda rekam hasil pembicaraan Anda dengan informan, itu juga bisa digunakan sebagai macam teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teman-teman, saya kira ini bagian kualitatif ini sudah nggak asing lagi. Observasi itu apa saja, wawancara itu apa saja, saya kira nggak asing lagi. Lalu ada teknik analisis data ya. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif itu diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam ya. Yang tadi saya jelaskan dan dilakukan secara terus-menerus sampai data yang jenuh. Data yang jenuh itu ketika tidak ada informasi yang baru lagi. Cenderung antara informan A, B, C, dan seterusnya itu memberikan informasi yang sama, tidak ada yang berbeda, maka informasi itu sudah jenuh. Nah, dengan demikian pengamatan tersebut kita bisa akhiri ya, karena sudah tidak ada lagi informasi baru. Dan pada teknik analisis data itu, proses analisis datanya dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Sebelum memasuki lapangan itu sebenarnya Anda sudah menganalisis. Ada analisis kan kira-kira berdasarkan teori-teori strategi mengajar guru itu seperti apa saja sih gitu. Nah itu berkembang nanti selama di lapangan. Oh ternyata teknik ini nggak digunakan oleh guru-guru untuk mengajar bahasa Arab di sekolah. Nah itu Anda analisis. Dan setelah Anda mendapatkan informasi semuanya, Anda analisis lagi. Jadi analisis dalam penelitian kualitatif itu proses analisis datanya justru atau bahkan sebelum memasuki lapangan sampai pada selesai dari lapangan. Kemudian kompetensi peneliti kualitatif, saya kira ini sangat penting teman-teman. Peneliti kualitatif itu harus mengedepankan sifat perspektif emik. Jadi memperoleh data atau informasi itu bukan sebagaimana seharusnya, atau bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, yang dirasakan, dan yang dipikirkan oleh partisipan. Apa yang menjadi kejadian di situ, itulah datanya, itulah informasinya. Oh harusnya seperti ini, oh harusnya seperti itu, tidak seperti itu. Walaupun pedoman pelaksanaannya seperti itu misalnya nih, Anda melakukan supervisi. Tema penelitian Anda adalah supervisi kepala sekolah. Ketika di lapangan, kepala sekolah itu tidak melakukan supervisi. Tapi data yang Anda informasikan di laporan Anda adalah ada supervisi. Tidak seperti itu. Data yang Anda laporkan adalah sebagaimana adanya di lapangan. Bukan berdasarkan kemauan peneliti, atau bukan seharusnya seperti ini, bukan. Tapi apa adanya. Apa yang dirasakan, apa yang dialami, itulah yang harus dituangkan dalam laporan Anda. Jangan ditambah-tambahkan, jangan dikurang-kurangi. Apa yang ada di lapangan, itu Anda maknai hasilnya itu. Jadi makanya kualitatif itu sering dibilang
apa makna di balik data yang nampak. Itu harus dimiliki. Nah, kompetensi peneliti kualitatif itu sangat ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Saya kira teman-teman nanti bisa membaca saja, kira-kira baca butir per butir, kira-kira saya bisa apa enggak ini? Saya punya apa enggak ya wawasan tentang kualitatif ini? Saya punya enggak keahlian tentang ini? Atau paling tidak saya mampu enggak melaksanakan butir-butir ini? Jadi itu jadi bahan pertimbangan Anda untuk menjadi peneliti kualitatif. Jadi pertimbangkan beberapa hal ini sehingga nanti Anda bisa melakukan penelitian kualitatif dengan lancar ya, tanpa kendala suatu apapun. Karena memang dari awal Anda sudah analisis kemampuan Anda, oh kira-kira saya bisa kalau hanya sekedar melakukan ini bisa saya Pak gitu ya. Jadi itu menjadi modal awal Anda untuk melakukan penelitian kualitatif. Kapan sih metode penelitian kualitatif itu digunakan? Ini jadi pertanyaan penting teman-teman. Jadi tadi di awal penjelasan itu Anda melakukan studi awal, Anda temukan data awal Anda, kemudian Anda merumuskan kira-kira mau melakukan penelitian apa, temanya apa, maka di akhir studi di awal itu Anda bisa memutuskan kira-kira kapan metode kualitatif ini digunakan. Kapan kita mulai menggunakan metode ini? Kenapa kita nggak menggunakan kuantitatif saja misalnya? Kenapa harus kualitatif? Atau kenapa nggak kita menggunakan R&D saja, Research and Development? Kenapa harus kualitatif? Itu harus jadi pertanyaan Anda. Jadi kualitatif itu dilakukan kalau masalahnya masih belum jelas. Itu tadi teman-teman. Anda di awal belum terlalu nampak nih masalahnya apa gitu. Masalahnya ini apa ya, belum terlalu nampak. Itu Anda bisa gunakan metode kualitatif. Karena belum terlalu nampak. Misalnya data di lapangan itu kan, kok produktivitas sekolah ini rendah ya, tapi tidak nampak itu. Indikator-indikator yang membuat produktivitasnya rendah itu nggak nampak. Nah itu Anda bisa menggunakan metode kualitatif. Itu jelas. Oh, yang membuat sekolah ini tidak produktif karena pemimpinnya kurang disiplin, guru-gurunya kurang kinerjanya, rendah kinerjanya, prestasi belajar anak rendah. Itu kan sudah jelas ini. Anda bisa meneliti pengaruh kepemimpinan dan kinerja guru terhadap produktivitas misalnya. Anda bisa jelas gitu menggunakan metode kuantitatif. Tapi kalau masih remang-remang, masih belum nampak, itu Anda bisa menggunakan metode kualitatif. Lalu Anda dalami fenomenanya atau kejadiannya Anda dalami. Kemudian kapan lagi untuk memahami makna di balik data yang apa? Datanya tadi apa? Apa makna di balik data? Gunakan kualitatif. Seperti contoh saya tadi, kok Mas Roy itu senang mancing. Itu kan data, itu informasi. Mas Roy senang mancing. Apa makna di balik itu? Kita bisa mengungkap, jangan-jangan Mas Roy itu hobi bukan stres gitu. Dia nggak stres kok, dia hobi dia itu. Nah itu mengungkap makna di balik data itu. Datanya Mas Roy sedang mancing. Apa maknanya? Oh ternyata dia mancing gara-gara hobinya itu. Setelah apa? Setelah saya mendapatkan informasi dari Mas Roy. Informasi dari siapa lagi? Dari orang tuanya. Memang dari kecil tuh Mas Roy itu nggak pernah pacaran. Kerjaannya mancing aja, makanya nggak nikah-nikah. Misalnya, itu contoh saja. Dan seterusnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan ini untuk menggunakan metode kualitatif. Kemudian saya kira itu ya untuk state of the art, research gap, dan novelty. Ini penting sebenarnya. Ini juga bisa menjadi tema teman-teman ke depan nih. Karena penelitian sekarang ini diharapkan untuk menemukan celah penelitiannya. Jadi nggak hanya sekedar masalah saja. Misalnya Anda temukan masalahnya, tapi pernah diteliti oleh orang lain gitu loh. Tapi ada hal-hal yang terlewatkan oleh peneliti sebelumnya. Nah ini state of the art yang bisa memunculkan research gap dan novelty. Jadi ini bahagian penting sebenarnya yang bisa Anda pelajari karena
Sekarang kita bekerja dengan big data. Sudah banyak datanya. Makanya saya bilang tadi, kerja keras tapi harus diimbangi dengan kerja cerdas. Kalau kita sudah berbasis data sekarang, semua kan digital semua sekarang. Semua kan digital semua. Semua data ada di internet. Anda bisa search. Tapi cara search-nya jangan manual di Google gitu ya. Satu-satu misalnya Anda meneliti tentang strategi belajar pendidikan bahasa Arab misalnya. Muncul di Google. Tapi Anda harus klasifikasi, buka satu-satu, buka satu. Tapi kalau menggunakan aplikasi Publish or Perish tadi, Anda bisa search itu dari tahun terbaru, dari tahun yang mutakhir. Misalnya 2017 sampai 2021 yang meneliti tentang strategi belajar bahasa Arab. Muncul nanti judulnya, tahun berapa, namanya, gitu ya. Muncul dari nama-nama orang meneliti. Sehingga itu menjadi celah awal Anda untuk membuat state of the art, gitu ya. Celah. Jadi saya selalu mengatakan, mahasiswa menemukan masalah ya. Tapi apa urgensinya masalah itu? Apa urgensinya Anda meneliti tentang itu? Apa urgensinya? Urgensi itulah yang akan menjadi dasar Anda bahwa penelitian itu akan bermanfaat, akan memberikan solusi terhadap institusi tempat kita melakukan penelitian. Karena apa? Karena punya nilai urgensi. Walaupun banyak masalah, tentu akan banyak masalah teman-teman. Anda ke sekolah itu akan banyak masalah yang Anda temukan. Akan banyak. Tapi harus Anda pilih yang mana yang belum pernah disentuh oleh peneliti lain. Sehingga Anda nanti bisa merekomendasikan kepada penelitian Anda untuk diteliti. Nah, state of the art itu kita membuat suatu tema penelitian di dalam bidang kita, fokus kita. Misalnya, saya bidangnya adalah manajemen pendidikan. Domain saya manajemen pendidikan. Atau teman-teman domainnya adalah pendidikan bahasa Arab. Nanti Anda buat semacam kebaruan di bidang Anda itu. Ada celah di situ. Kira-kira yang belum diteliti oleh orang apa? Atau variabelnya pernah diteliti misalnya. Pernah diteliti. Tapi ada yang terlewat. Ada yang belum dikaji. Atau ada yang belum diwawancarai. Atau ada informasi yang belum utuh. Nah itu bisa dijadikan sebagai state of the art dalam penelitian. Saya kira itu nanti teman-teman bisa baca saja. Saya sudah menjabarkan bagaimana cara membentuk state of the art di dalam skripsi Anda. Misalnya tadi Anda dapatkan nama jurnalnya, judul penelitiannya, nama penelitinya, metode yang digunakan apa, Anda deskripsikan itu. Persamaannya apa, perbedaannya apa, sehingga muncul tuh kedudukan penelitian kita di mana. Muncul kedudukan penelitian kita di mana. Nah itu bisa membuat semacam riset gap, celah di dalam penelitian. Celah di dalam penelitian ini nanti yang akan mengantarkan kita kepada novelty, teman-teman. Ada cara untuk menemukan riset gap itu, fenomena dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu nanti bisa teman-teman baca. Insya Allah di kemudian hari kita bisa membahas lagi ini sekilas saja. Riset gap akan membawa kita pada novelty atau kebaruan di dalam melakukan penelitian. Anda bayangkan sekelas skripsi punya novelty. Anda bayangkan sekelas skripsi punya novelty, punya kebaruan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Dan Anda punya itu, Anda punya novelty-nya. Nah itu menurut saya sangat berkualitas. Dan teman-teman di Sahabat Kolam bisa membedah ini selanjutnya bagaimana membuat state of the art, riset gap dan novelty di dalam sebuah penelitian, apakah itu kualitatif maupun kuantitatif gitu ya. Sehingga benar-benar penelitian mahasiswa itu tidak hanya dipajang di perpustakaan, tetapi diincar oleh masyarakat untuk dibaca, karena di situ banyak solusi. Itu yang menjadi harapan saya dan harapan teman-teman semua. Kemudian operasionalisasi dari prinsip kebaruan itu intinya adalah dia harus invention, improvement, dan reputation. Ini tiga prinsip ini harus menjadi hal yang akademisi teman-teman mahasiswa yang bergelut di dalam dunia akademik
menemukan sesuatu yang baru, misalnya strategi pembelajaran bahasa Arab. Ada strategi baru dari hasil penelitiannya Mas Ois, dan itu bisa dikembangkan oleh peneliti menggunakan media ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih bersemangat belajar bahasa Arabnya misalnya, gitu ya. Kalau punya strateginya. Nah itu tadi teman-teman, membaca perkembangan zaman, responsif terhadap teknologi sehingga kita mulai berpikir terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selalu saya katakan pada mahasiswa bahwa jika kita tahu apa yang sedang kita lakukan, maka itu tidak akan disebut penelitian. Penelitian itu ibarat kita masuk ke hutan, kita nggak tahu jalan keluar, kita tentukan sendiri jalan keluar kita, itulah peneliti kualitatif. Karena dia akan terus menjelajah, mendalami di mana jalan keluarnya itu adalah target dia. Dan itu harus dipupuk, kemampuan itu harus dipupuk. Sehingga apa yang Anda lakukan itu benar-benar bermanfaat untuk institusi tempat Anda lakukan penelitian, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh sekolah, oleh mahasiswa dan oleh masyarakat. Sehingga teman-teman saya kira tidak perlu takut, karena memang meneliti itu sesuatu yang tidak kita kenal sebelumnya sebenarnya. Jangan telitinya sudah kita tahu, pakai seperti ini, jangan. Untuk bagian kompetensi saya kira bukan penelitian kuantitatif, kualitas biasa masukkan, justru kuantitatif. Ini kebalikan slide yang ini ya. Nanti saya kirim versi baru, teman-teman mohon ditandai. Ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif. Nanti kalau kualitatif itu memang post positivistik dan berlandaskan filsafat post positivisme. Itu kebalikan dari kuantitatif. Karena suatu gejala dan fenomena itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak diklasifikasi seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif kan dibuat variabel, dikelompok-kelompokkan datanya dan sebagainya. Kalau kualitatif itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Saya kira itu teman-teman